Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wanda Gali Pratami, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas B3 Angkatan 2023, ingin menggambarkan tentang isu yang beredar atau yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang bertemakan tentang kasus pembunuhan. Anggota polisi Bribtu Dwi Wijaksono meninggal akibat luka bakar di rumah kediamannya di Asrama Polisi Aspol, Kota Mojokerto. Diduga istrinya terlibat dalam peristiwa ini. Akibat gaji ke-13 yang dipakai suami untuk judi online dan istri tega untuk membakar suami. Istrinya pun menyesal dan merasa bersalah karena perbuatannya dan mencoba untuk memadamkan api, namun naas pada saat datang pasien ini memang cukup berat dengan luka bakar yang cukup luas sekitar 96%. Ketika datang ke rumah sakit atau ke UGD kami kondisinya cukup berat. Kapolres Mojokerto menjelaskan kejadian ini bermula saat terduga pelaku mengecek ATM milik suaminya. Didapati bahwa gaji ke-13 di ATM suaminya sudah berkurang. Setelah itu, terduga pelaku menghubungi suaminya mengklarifikasi penggunaan uang gaji ke-13 itu. Terduga pelaku lalu meminta suaminya untuk pulang. Sebelum korban pulang, terduga pelaku membeli bensin di botol plastik dan membawa ke rumah Aspol. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, saudara korban pulang. Tidak berapa lama keduanya terlibat cekcok. Terduga pelaku menyiram bensin ke tubuh korban. Setelah itu, terduga pelaku membakar tisu dan apinya menyambar ke tubuh korban. Korban yang terbakar berteriak minta tolong. Seorang saksi masuk ke garasi dan langsung memadamkan api. Setelah itu, saksi mendatangkan ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit. Informasi dan klarifikasi ke Polda Jawa Timur, kami sudah mendapatkan informasi dan klarifikasinya benar ada peristiwa itu yang kira-kira terjadi sekira pukul 10.30 lah. Itu kejadiannya, ya kronologinya itu pukul 9 yang bermula dari mengetahui diduga uang gaji 13 korban itu dilihat di ATM oleh istrinya yang juga anggota polisi. Itu kira-kira dilatar belakangi oleh cekcok persoalan ekonomi. Nah, kami sendiri dalam hal ini tentu menyerahkan sepenuhnya dan mendorong karena ini sudah menjadi perhatian publik dan ada korban yang ini diduga ada tindak pidana, ya tentu diproseslah sebagaimana mestinya, baik itu penyelidikan tindak pidananya maupun proses kode etiknya. Dan tentu kita juga turut prihatin, kami minta kepada pihak Polda, Polres Mojokerto untuk memberikan perlindungan trauma psikologi kepada kedua anaknya apabila itu menyaksikan peristiwa tersebut. Karena saksi salah satunya kan asisten rumah tangga yang sebelumnya dimintakan untuk membawa anaknya, apakah ada pada waktu itu kejadian di tempat kejadian itu anaknya atau tidak. Tentu kami turut prihatin kepada anak-anak. Kota Polri terus diawasi, ditingkatkan agar mereka bijaksana di dalam mengelola keuangan sehingga tidak menimbulkan cekcok rumah tangga seperti ini. Itu kalau dugaannya persoalan ekonomi. Namun tentu sekali lagi kami mendorong pihak Polda dan Polres untuk segera memberikan penjelasan apa sesungguhnya, apakah benar ekonomi atau ada motif lain. Oke, Pak Yusuf, keduanya ini memang bertugas di Polres yang sama ya Pak ya? Sepertinya seperti itu, tapi informasi yang kita peroleh ada satu Polres Mojokerto Kabupaten atau satu Polres Polresta itu. Tapi sepertinya
di tempat yang sama. Di wilayah yang sama. Pak Yusuf, kalau tadi ya ini motifnya atau penyebabnya kan memang masih terus diselidiki ya, tapi informasi sementaranya adalah karena perkara masalah ekonomi. Ini dua-duanya ini penegak hukum Pak Yusuf, tapi kemudian berani melakukan kalau saya sebut ini sebagai pelanggaran hukum begitu. Apa memang tekanan begitu besar atau bagaimana sehingga tidak bisa mengontrol atau bagaimana Pak Yusuf sebenarnya? Ya kalau tekanan pekerjaan sebagai anggota polisi sendiri pasti ya tidak bisa kita tutupi. Karena tekanan itu karena beban kerja ya itu sudah kita bisa tidak tutupi. Makanya sering kita menyampaikan setiap ada peristiwa yang itu kaitannya dengan tekanan pekerjaan, misalnya peristiwa bunuh diri, maka ruang-ruang konseling psikologi itu harus diberikan. Yang kedua, tentu secara pasti ini proses pemeriksaannya terkait dengan motif itulah perlu didalami. Apakah terduga pelaku istri korban ini sedang mengalami depresi atau ada kemarahan besar, sakit hati sehingga sudah ada perencanaan membeli bensin seperti itu kan. Pak Yusuf, maaf saya potong sedikit. Pak Yusuf, apakah masalah ekonomi ini sering begitu dalam pantauan Anda menjadi konflik di antara kepolisian atau anggota Polri? Ya, dalam data-data sementara persoalan ekonomi itu ya secara umum tidak hanya dialami oleh anggota Polri, dan anggota Polri tentu juga mengalami memicu konflik rumah tangga. Itu salah satu faktornya pasti ekonomi, dan itu tidak bisa dihindari oleh anggota Polri seperti yang peristiwa pada saat ini itu tidak bisa dihindari lah kalau ada faktor ekonomi memicu persoalan cekcok rumah tangga, itu sudah umum Mbak Nilo. Oke, Pak Yusuf, ini terkait dengan proses penyelidikan kasus ini ke depan, Kompolnas akan seperti apa terlibat di sini? Kami akan terus mengawasi, memberikan saran-saran dan masukan. Yang pasti pada saat ini ya kita serahkan kepada pihak penyidik, Propam untuk melakukan pemeriksaan. Yang kedua paling utama yaitu pihak anaknya untuk diberikan perlindungan lah, agar tidak ada trauma apabila menyaksikan pada saat itu. Kami belum tahu pasti apakah anaknya ada menyaksikan pada saat itu atau tidak. Oke, apakah Kompolnas akan ke sana nanti, Pak Yusuf? Mudah-mudahan bisa ke sana untuk melihat langsung bagaimana kondisi pelaku sendiri. Baik, Pak Yusuf Warsim, anggota komisioner Kompolnas, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Pak Yusuf, sehat selalu. Kasus polisi yang membakar suaminya telah mengejutkan banyak orang dan memicu tanggapan publik. Peristiwa ini memperlihatkan sisi gelap dari kekerasan rumah tangga yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan di kalangan aparat penegak hukum. Banyak yang mengancam tindakan ini, menganggapkan sebagai bentuk kekerasan yang ekstrim dan tidak bisa dibenarkan. Namun, ada juga yang meminta untuk melihat kasus ini dari latar belakang permasalahan yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga mereka. Kasus ini menggarisbawahi perlunya perhatian lebih terhadap kesehatan mental dan emosional di dalam keluarga, serta penting adanya sistem dukungan bagi mereka yang mengalami atau berpotensi melakukan kekerasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.